Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kali ini saya, Abu Fikri, hendak menyampaikan sesuatu yang penting tentang hal pribadi diri kita masing-masing, yaitu masalah akal. Jadi akal ini adalah sesuatu yang menjadikan ukuran diri seseorang. Jadi kapasitas akal itu menunjukkan kelas diri seseorang. Termasuk kebahagiaan juga tergantung dengan kapasitas akal diri seseorang. Oleh karena itu, sebagai orang yang beragama, yang memiliki kepahaman tentang ketuhanan, kerasulan dan kitab, kita perlu meninjau kembali pemahaman kita tentang akal. Kenapa sedemikian? Saya pernah mendengarkan informasi langsung daripada teman saya. Apa dia bilang? Kalau Ustadz Abu Fikri itu dia ceramah atau dia ngaji, dia lebih banyak menggunakan akalnya ketimbang wahyu. Jadi saya jawab dengan baik, dengan tenang dan santai. Saya katakan, ya wajar saja. Saya bilang wajar saja. Kenapa saya banyak menggunakan akal daripada wahyu? Nah, persoalannya adalah, saya ini kan bukan nabi, bukan rasul. Tidak mungkin saya menggunakan wahyu. Tetapi karena saya adalah manusia biasa, hamba Allah yang ada dalam tubuh ini. Nah, tentu saya menggunakan akal saya, fikir saya, hayal saya, faham saya, ilmu saya untuk mengolah wahyu. Untuk mengolah wahyu. Jadi kitab Quran, kitab hadis, fatwa orang-orang pintar, untuk saya tidak langsung saya terima. Tapi tetap saya tampung. Saya tampung dengan akal saya. Kenapa sedemikian? Nabi Muhammad mengajarkan. Apa kata beliau? Adinu wal aklu. La dinu liman la aklalah. Jadi kalau terjemahan umumnya, agama itu adalah akal. Tidak adalah agama itu bagi orang yang tidak punya akalnya. Artinya apa? Agama itu hanya untuk orang yang berakal. Kalau tidak ada akal, tidak perlu agama itu. Nah, hadis ini menunjukkan betapa akal ini sangat erat hubungannya dengan agama itu sendiri. Untuk apa? Untuk mengelola. Untuk mengelola, untuk mempelajari, untuk mencari paham dari apa yang ada di dalam kandungan kitab-kitab yang sampai kepada kita. Terserah apa itu kitabnya. Apakah itu mungkin suhuf Nabi Adam sampai nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Ibrahim. Apakah itu kitab Taurat Nabi Musa. Apakah itu kitab Zabur Nabi Daud. Apakah itu kitab Injil Nabi Isa? Apakah itu kitab Quran Nabi Muhammad dan beserta hadis-hadisnya? Itu harus kita cerna dengan akal terlebih dahulu. Jangan langsung kita baca, kita ucapkan, kita nyatakan. Hati-hati. Karena Allah dan Rasul tidak berbicara sebagaimana manusia bicara. Tidak berbicara sebagaimana manusia-manusia umum berkata-kata. Tidak seperti itu. Allah itu berbicara melalui Rasulnya menggunakan kias, menggunakan amsal atau mitsal, dan tidak terbuka teka-teki kias dan amsal ini atau misal ini kecuali hanya bagi mereka yang berpikir dengan akalnya. Itu sebabnya kenapa dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 4
Di situ jelaskan oleh Allah terang sekali. Apa bunyinya? Min qablu hudalin nasi wa anzalal furqan. Sebelum petunjuk bagi manusia, aku turunkan, kata Allah. Terlebih dahulu, aku menurunkan kepada manusia itu sesuatu yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil, antara yang patut dengan yang tidak patut. Nah, itu dulu Allah turunkan kepada kita, sehingga kita bisa membedakan semua itu. Nah, apa itu furqan? Furqan itu artinya pembeda. Apa itu pembeda? Pembeda itulah dia namanya akal. Jadi akal duluan. Mau tak mau memang akal inilah alat untuk mencerna segala sesuatu. Tanpa akal, Rasul tidak akan diturunkan, Nabi tidak akan diturunkan, ya, wali tidak akan diturunkan, ulama tidak akan diturunkan, kitab-kitab pun tidak akan diturunkan. Untuk apa? Untuk apa tidak diturunkan? Tidak ada gunanya. Oleh karena Allah telah menurunkan akal kepada kita terlebih dahulu, maka Rasul turun, Nabi turun, wali turun, ulama turun, kitab-kitab pun turun. Supaya apa? Supaya menjadi renungan, bahan kajian bagi orang yang berakal dengan pemikirannya. Nah, ini saya contohkan. Seketika, nah ini kita sudah mulai masuk nih. Seketika Nabi Muhammad berkata, "Zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin." Sedemikian itu kitab. Nah, sedemikian itu kitab. Dia menunjuk. Kemana dia menunjuk? Ke dada setiap sahabat. Nah, tidak ada keraguan padanya. Nah, pernahkah kita pikirkan kitab yang dimaksudkan Nabi pada waktu itu kitab yang mana? Itu. Kemudian beliau pun berkata, apa kata beliau? Yasin wal Quran. Nah, wahai Sin demi Quran. Mana itu Quran? Makanya sahabat bertanya kepada Rasulullah pada waktu itu, ya Rasulullah, ma huwal kitab? Apa itu kitab? Dijawab oleh Rasul, Alkitabul Quran. Kitab itu Quran. Ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, ma huwal Quran? Ya Rasulullah, apa itu Quran? Pernahkah akal kita berpikir, mengapa sahabat bertanya? Karena kitab, karena Quran yang kita pahami hari ini pada waktu itu belum ada. Nah, kalau kita, karena kita tidak berpikir, kita kira kitab itu adalah kitab Quran yang hari ini kita pegang. Kita kira Quran itu adalah Quran yang hari ini kita pegang, yang berbentuk buku yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Kita kira itu. Padahal pada waktu itu, semua catatan wahyu yang beliau terima daripada Allah disampaikan kepada sahabat. Oleh sahabat, ditulislah di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, kulit hewan, daun-daun, macam-macam. Waktu itu belum ada juz, belum ada nama surat,
belum ada ayat. Nah, terjadinya klasifikasi ataupun pengumpulan ini, yaitu setelah 2 tahun beliau wafat, yakni di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, waktu itulah semua catatan-catatan wahyu tadi dikumpulkan, dibuat juznya, dibuat nama suratnya, dibuat ayat-ayatnya. Itu pun pertikaian-pertikaian terjadi antar sahabat. Nah, kisah ini kan dimulai dari pemahaman Imam Ali karamallahu wajahahu. Apa yang keluar dari hati Ali? Seketika terjadi perang Yamamah, seketika kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Bakar berperang melawan orang Islam juga, tapi murtad. Bahkan ada yang mengaku nabi, misalnya Musailamah Al-Kadzab dan yang lainnya tuh. Terjadi peperangan dalam perang Yamamah. Gugurlah 70 orang yang hafiz wahyu. Nah, bukan hafiz Quran, hafiz wahyu. Nah, di sini Ali tergelitik hatinya, khawatir jiwanya, tersentak ruhnya. Sampai dia berkata kepada Umar, "Hei Umar, agaknya perlu kita mengumpulkan catatan-catatan wahyu yang ada di dalam gudang kitab itu." "Maksudmu?" kata Umar. "Ya, maksudku ya dibuat, dikumpulkan semua itu. Kita buat juznya, kita buat nama suratnya, kita buat ayatnya, kita susun rapi. Tujuannya apa?" Kata Ali, "Kalau kita ini enak Umar. Enak. Kalau ada masalah kita tanya kepada Rasul. Kita pun juga orang yang hidup belum jauh daripada zaman Rasul, zaman Nabi. Nah, bagaimana generasi berikutnya? Generasi sesudah kita nanti. Apakah mereka masih menemukan pedoman ini atau tidak? Ini yang jadi pikiranku." Nah, begitu akal Ali tumbuh, melalui fikirnya dia sampaikan kepada Umar. Nah, pada waktu itu Umar ragu beliau. Kenapa beliau ragu? Karena pada waktu itu Ali meminta sesuatu yang justru tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Tetap disampaikan oleh Umar. "Hai Ali, apakah engkau tidak memerintahkan aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah?" Kan bid'ah namanya ini, mengada-ngada. Jadi karena Ali itu, akalnya itu luar biasa. Pemikirannya itu tinggi, pandangan itu jauh. Dia sebut, "Umar, yang namanya bid'ah itu." Nah ini, tolong catat ini. Untuk kita yang suka bid'ahkan orang, catat ini. Yang namanya bid'ah itu, Nabi pernah menyampaikan. Apa kata beliau? "Al-bid'atu dolalah. Ad-dolalahu finnari." Yang bid'ah itu yang sesat-sesat. Yang sesat itu pasti neraka tempatnya. Apakah engkau mengatakan pola fikirku, ideku ini sesuatu yang sesat? Justru tujuanku adalah untuk menunjukkan kepada umat di akhir zaman bahwa catatan data pendidikan Allah dan Rasul ada pada kitab-kitab ini. Itu maksudku. Ini tidak sesat, wahai Umar. Akhirnya Umar berpikir dengan akalnya. Kata Umar, "Oh ya, Anda benar Ali." Walaupun dia sudah tua, Umar tadi kedudukannya mungkin tinggi di atas Ali, beliau siap menerima, siap menampung, mengakui ide Ali itu memang benar. Tidak seperti kita hari ini. Mau benar bagaimanapun pandangan saudara kita, karena mengeluarkan jelas seseorang yang mungkin kita tidak suka, kita tolak.
Nah, kalau era sahabat, tidak. Mereka legowo, konsisten, gentleman. Nah, kemudian sepakatlah Umar dengan Ali. Didatangilah Abu Bakar, disampaikan hal ini. Sama jawabannya. Hai Umar, hai Ali, adakah kalian berdua hendak memerintahkan aku melakukan sesuatu yang tidak dibuat oleh Rasulullah? Maka Umar dan Ali menjelaskan. Akhirnya Abu Bakar bersetuju. Sampai kepada Zaid bin Thabit, sekretaris Rasulullah, dipanggil oleh Abu Bakar, jawabnya sama. Dijelaskan oleh Abu Bakar, oleh Umar, Ali. Maka Zaid pun siap untuk mengumpulkan semua catatan-catatan wahyu tadi, untuk mengumpulkan segala-galanya, dibuat tim, maka dibentuklah juznya, nama suratnya, ayat-ayatnya. Barulah pada waktu itu ada lembaran yang tertulis namanya suhuf. Dia masih terlepas, belum dalam bentuk buku atau kitab. Kapan dikitabkan? Dikitabkan nanti pada era Utsman bin Affan, seketika beliau menjadi khalifah. Itulah khalifah yang ketiga. Jadi kitab yang dikatakan Nabi pada waktu itu apa? Quran yang dikatakan Nabi waktu itu apa? Ini mestinya akal kita menelusuri apa maksudnya itu. Ternyata yang bisa menjawab itu adalah Allah, adalah Rasul juga. Nah, ditanya lagi oleh sahabat, kita ulangi lagi. Ya Rasulullah, mahwal kitab? Dijawab oleh Rasul, Alkitabul Quran. Ya Rasulullah, mahwal Quran? Dikatakan oleh Nabi, Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah. Lalu beliau membacakan surat 29 Al-Ankabut ayat 49. Apa bunyinya? Bal huwa ayatu bainatu fis sudurul lazina utul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Kitab itu adalah Quran. Quran itulah ayat atau tanda Tuhan yang ada dalam dada kamu. Namanya ilmu. Tidak ada yang mendustakan tanda itu, tidak ada yang mendustakan ayat itu, kecuali orang-orang yang zolim. Apa itu ayat? Apa itu tanda Tuhan? Dengan ayat itulah, dengan tanda itulah, kita bisa mengenal Tuhan. Siapa dia? Itulah roh kita. Itulah diri kita sebenar diri. Dari diri inilah kita bisa mengenal Tuhan. Makanya berkata orang arif, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia akan mengenal siapa Tuhannya. Nah, berdasarkan inilah mengapa saya tergelitik hati untuk menjelaskan mengenai masalah akal ini. Karena kebiasaan kita kan membaca hadis, ada keterangan-keterangan di situ. Ini misal nih, barang siapa yang membaca surat Yasin pada Jumat atau malam Jumat, pahalanya sebegini. Membaca wal awaqiah, pahalanya sebegini. Membaca surat Al-Muluk, pahalanya sebegini, dan seterusnya. Banyak nama-nama surat yang disebutkan dalam hadis-hadis itu, dalam itu fadilah-fadilah. Apakah benar kalau kita laksanakan itu mendapat pahala? Jawabnya benar. Apakah itu boleh kita amalkan? Jawabnya boleh, silakan saja. Lebih bagus, lebih baik. Tetapi setidak-tidaknya kita pahami. Benarkah hadis ini? Benarkah hadis ini Rasulullah mengatakan barang siapa baca surat ini, surat ini, surat ini, surat ini, surat ini, akan mendapatkan pahala sebegini-sebegini. Tentu kita kembali kepada sejarah. Kalau di zaman Nabi itu kan belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat, belum ada.
Lalu kenapa keluar hadis ini? Inilah yang saya maksud tadi. Akal tadi kita berpikir, ternyata kita bertemu benang merahnya. Walaupun itu tidak salah kita lakukan. Tapi nanti kita akan bertemu dengan sesuatu yang salah. Jika ayat itu, keterangan itu tidak kita pahami dengan akal terlebih dahulu. Akan ketemu. Tapi babnya bukan ini. Nanti kita akan berbicara lagi. Nah, itu salah satu di antara mengapa akal itu Allah turunkan terlebih dahulu kepada kita, supaya kita bisa mencerna kitab Quran, kitab hadis, dan keterangan-keterangan dari siapapun. Itu maksudnya. Maksud apa? Maksud Allah menurunkan akal terlebih dahulu. Ini kita tidak menepiskan akal, mendahulukan wahyu. Loh, kok wahyu didulukan? Akal dulu dong. Akal ini munculkan untuk apa? Menanggapi informasi wahyu yang ada dalam kitab. Karena kita bukan nabi, kita bukan rasul. Dan agama juga untuk yang berakal. Siapa yang berakal? Ya kita ini. Banyak lagi teka-teki dalam ajaran Islam yang tertuang dalam kitab ini, yang kita tidak mengerti maksudnya karena kita tidak menggunakan akal kita untuk berpikir. Ini satu contoh. Seketika Allah berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilu fil ardi khalifah." Aku hendak menjadikan di dalam bumi khalifah. Khalifah itu artinya wakil Allah, petugas Allah, perwujudan daripada keberadaan Allah. Tentu melaksanakan tugas-tugas Allah khalifah ini. Makanya khalifah ini menerima konsep daripada Allah. Sehingga pada malaikat memprotes. Apa kata malaikat? At-taj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiqud dima. Adakah masih juga engkau hendak menjadikan khalifah yang nanti mereka berbenci-bencian, berdengki-dengkian, berperang-perangan, bertumpah-tumpah darahan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Sedang kami selalu memuji engkau, mensucikan engkau, hai Allah. Dijawab oleh Allah, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Tentu kita mengartikan ini adalah Adam diturunkan di atas bumi, kemudian mengolah bumi. Begitu pemahaman kita secara umum. Apakah itu benar? Jawabnya itu benar. Seperti itu. Tetapi di balik semua kisah itu, ada kisah yang lain yang harus kita pahami. Sesuatu yang menjadikan Adam itu sukses atau tidak menjadi khalifah di muka bumi tergantung dengan kisah ini. Kisah apa? Kisah ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang tidak kamu ketahui, kata Allah. Ternyata ada ilmu pengetahuan yang Allah punya. Tidak diberikan kepada generasi terdahulu. Hingga generasi yang ke-69, bangsa jin. Akan diberikan pengetahuan itu kepada Adam semata-mata. Apakah sebelum Adam ada generasi lain? Ada. 69 generasi di atas Adam. Generasi yang ke-69 itulah bangsa jin. Adam generasi yang ke-70. Itulah generasi bangsa kita, manusia hari ini. Nah, kepada yang 69 ke atas, Allah tidak ajarkan ini. Nah, pertanyaannya, apa yang Allah ketahui yang tidak mereka ketahui pada waktu itu? Rupanya adalah alamal adama asma'akullaha. Mengajarkan Allah kepada Adam
tentang nama. Apa itu nama? Kita buatlah, Allah ajarkan itu gunung, dam, ini laut, ini langit, ini bumi, ini batu, ini air, ini macam-macam. Kita sebut seperti itu. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita tidak menggunakan akal untuk berpikir. Yang model-model itu tidak usah diajarkan. Yang namanya manusia bisa membuat nama. Bisa. Coba lihat tuh. Mereka orang Indonesia pergi ke hutan. Bertemu dengan buah. Harum. Menarik rasanya. Nah, pas dikupas buah itu dimakan. Enak. Maka mereka bertanya, apa nama buah ini? Tidak bisa mereka menamakan. Kebenaran buahnya itu banyak durinya. Maka mereka berkata, sebutlah buah ini namanya durian. Seketika buah itu berambut, sebutlah buah ini bernama rambutan. Macam-macam. Makanya setiap nama buah itu pada dasarnya mempunyai makna semuanya. Tapi kita tidak tahu maknanya apa. Yang tahu maknanya adalah orang yang pertama kali memberikan nama terhadap buah tersebut. Gampang. Tetapi nama yang dimaksud Allah dalam pernyataannya ini kepada malaikat, itulah satu di antara 4 unsur penciptaan. Pertama, zat. Unsur pertama pencipta itu zat. Yang kedua, sifat. Yang ketiga, nama. Yang keempat, if'al atau perbuatan. Kalau zat itu merujuk kepada Allah itu sendiri. Kalau sifat merujuk kepada Ahmad, asal muasal daripada segala sesuatu. Kalau nama, itu merujuk kepada ruh atau diri sebenar diri pada kita. If'al itu merujuk kepada fisik badan jasad, di mana padanya nyata semua perbuatan ruh. Itu. Nah, jadi yang diajarkan oleh Allah pada waktu itu adalah nama. Apa itu nama? Ruh. Apa itu ruh? Mukmin. Apa itu mukmin? Itulah diri kita sebenar diri. Makanya di situ dikatakan oleh Allah, akan kuajarkan kepada Adam itu tentang siapa itu nama. Nama itu adalah ruh. Ruh itulah mukmin namanya. Itu yang diajarkan. Nah, mulailah diceritakan oleh Allah kepada Adam kisah-kisahnya itu. Bagaimana kisahnya? Diceritakan pada surat Al-A'raf 172. Wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatahum ashhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah seketika kami mengeluarkan semua ruh anak Adam. Kami angkat saksi atas diri mereka satu persatu. Kami tanyakan kepada mereka, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Maka semua mereka menjawab, benar, engkau itu Tuhan kami. Makanya mereka yakin, mereka percaya Tuhan itu memang ada. Makanya Allah katakan dia itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dalam bahasa Arab al-mu'min. Itulah ruh, itulah diri yang sebenarnya diri pada kita. Inilah kajian yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada Adam. Itu. Makanya surat Al-Alaq ayat 1 merupakan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Muhammad untuk kita semua. Kenapa? Karena surat itu membahas tentang pengenalan diri yang sebenarnya diri pada kita. Itulah mukmin, itulah ruh, itulah diri kita. Jadi seketika dikatakan oleh Rasul, apa kata Rasul? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sahabat ngangguk-ngangguk sambil senyum-senyum. Kenapa? Karena sahabat tahu, guru besar ini kan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kok nyuruh baca?
Nanti kalau salah keliru kita bagaimana ini? Tapi Nabi arif orangnya, pahamnya jauh, pantauan batinnya tajam. Apa kata beliau? Sudahlah, kamu senyum-senyum ketawa-ketawa itu pasti mentertawakan saya. Nah, yang aku maksud dengan baca di sini, wahai sahabat-sahabatku, bukan membaca tulisan, bukan membaca bacaan. Aku tidak bisa nulis, aku tidak bisa baca. Aku tidak akan mengajarkan ini kepada kalian. Tetapi yang akan kuajarkan adalah benda yang dibaca, benda yang ditulis, bendanya. Itu yang aku akan ajarkan kepada kalian. Lalu pengertian membaca di sini adalah dengarlah, lihatlah, rasakanlah sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Itu membaca. Nah, kamu tidak akan bisa membaca. Kamu tidak akan bisa mendengar, melihat, merasakan sesuatu untuk suatu kepahaman. Kamu tidak akan bisa. Kalau tidak dengan nama Tuhan. Siapa yang dengan nama Tuhan? Nama Tuhan yang keberapa yang dia sandang? Itulah ruh tadi. Dia itu yang dengan nama Tuhan. Nama Tuhan yang keberapa? Nama Tuhan yang ketujuh. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mu'min. Itu dia. Jadi semua ruh itu bernama dengan nama yang satu, yaitu Al-Mu'min. Ruh siapa saja. Ruh orang agama apa saja, bangsa apa saja, status sosial apa saja. Setiap ruh satu namanya, Mu'min. Panggilannya yang banyak. Ada Abu Fikri, ada Abu Sufyan, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu-Abu. Itu panggilannya banyak. Tapi intinya namanya cuma satu, Al-Mu'min. Maka kata-kata ya ayyuhallazina amanu di dalam kitab Quran itu panggilan kepada ruh, bukan kepada tubuh ini. Bukan. Nah, begitulah cara akal kita bekerja. Akal itu menelusuri perjalanan waktu. Menelusuri ruang yang pernah dia lalui. Karena dulu kita pernah bersama Allah, pernah bersama Rasul. Berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Rasul. Tapi yang tampak tidak Allah, yang nyata cuma Rasul. Makanya nanti pada sesi kedua kita akan jelaskan apa dan siapa akal itu sebenarnya. Baik, di situ untuk sesi pertama kita cukupkan. Sampai jumpa pada sesi dan sesi kedua.